versus Epic Brand Games of Future Kazan 2024. Buat kalian seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia di kolom komentar, ramaikan sekarang support tim Indonesia karena Uji dan juga AWL akan bersama-sama mengawal hari ini. Let's go all! Let's go! Kita doakan semoga tim perwakilan Indonesia kita akan menuju ke Grand Final, All Indonesian Finals harusnya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu perjalanan mereka di semifinals dan terlihat Skylar dengan Lailanya kembali, namun di arah tengah Brusco udah coba untuk bermain sedikit lebih agresif dan lihat bagaimana power clear dari Lilia ini cukup kuat sehingga membuat dari View dan juga Ogwen harus mundur perlahan-lahan karena udah mulai kena poke tipis-tipis nih Bang Oji. Poke tipis-tipis yang kita bisa saksikan saat ini adalah cuma untuk bisa gimana laning untuk Brusco ngamanin ke Little Wanderer. Tapi kalau Brusco ini mulai masuk lebih dari batas itu, kayaknya menurut gue nggak worth it banget nih Ul. Kenapa nggak worth it? Karena ini akan bisa ada team fight yang besar dan which is early game dari AP Brand punya power lebih besar, Ul. Tapi untuk kelihatannya sejauh ini terlihat lebih unggul sedikit nih ya. Rarky Hoshi udah dapetin Little Wonder, dia juga udah coba untuk menangin rotasinya. Bahkan ada sedikit pencurian jungle yang dilakukan oleh Irat, namun View harus mundur. Brusco akan segera terkejar oleh Ogwen. Hanya beradu pukul saja, beradu damage saja, belum terjadi adanya first blood juga. Tapi celah-celah kecil nih yang dimanfaatkan oleh Irat yang tadi dia sempat nyebrang juga dapetin satu jungle milik HLTZ. Harusnya ini akan lebih siap lagi untuk set up fight nantinya di area turtle yang pertama. Itu yang udah gue bilang. Kalau mereka coba masuk lebih dari batasnya, ini berbahaya. Tapi di depan sana bakal langsung ada Purify Gaming save the day untuk View menyelamatkan dia dibandingkan dia harus menjadi orang yang terkena first blood. Tapi lihat, rotasi pun terjadi. Irat sudah responsif terhadap pergerakan turtle. Para pasukan dari Epic Brand kali ini lebih unggul di arah God Laner. Itulah kenapa tadi ada clean yang sempat aku sebutkan di awal. Karena clean bukan hanya clear minion, tapi poking powernya juga lebih tinggi dibandingkan Layla. Meanwhile, Octa belum berada di level 4 dan dia hampir saja bisa ter-take down. Masih bertahan, seperempat darah terakhir. Brusco mencoba untuk menahan itu semua. The power of retribution sangat dipentingkan di sini. Cultist Nether Ram telah dikeluarkan. Langsung ada Brusco mundur ke arah belakang dan ternyata terperangkap di posisi yang tidak baik. I'm offended from Ogwen mengubah skalanya dan turtle pertama di tangan Epic Brand, Aul. Yap, ini Epic Brand juga mereka sabar banget untuk nahan ke arah turtle-nya. Dia coba untuk ngepoke ke arah Octanya agar dia nggak bisa ngegangguin lagi nantinya di saat setup turtle. Tapi lihat bagaimana di arah top lane, Super Marco terkena dengan Tyrant's Revenge. Namun sayangnya masih belum ada follow up damage yang cukup. Dan sehingga turtle pun di sisi yang berlainan berhasil untuk diamankan. Offended menuju ke arah Skylar yang harus ditumbangkan di arah top lane oleh Super Marco. Super Marco, the power of Bloodhope Heptasis sekarang sudah di tangan dari Super Marco. Itu tim fight tadi tanpa adanya Heptasis. Dan lihat, mereka sudah mendapatkan Heptasis. Bagaimana the power of poking yang mereka miliki saat ini akan lebih besar. Problem yang sangat besar dimiliki RRQ Hoshi. Yang saat ini mereka harus pikirkan adalah gimana caranya Super Marco nggak boleh terlalu unggul. Karena Skylar akan lebih mundur lagi waktunya. Mungkin tadi menit 12 Skylar akan power. Tapi sekarang udah mulai mundur menit 15 Skylar akan punya gold yang cukup untuk melawan Super Marco. Dan saat ini kondisinya adalah Cultist sudah standby di arah gold lane. Ogwen standby on position. Dengan adanya flicker di tangan dari Ogwen, mereka bisa kapanpun setup. Dan kalau Octa memaksa dengan flicker yang mereka miliki, ini cukup berbahaya dan itu dia. Berhasil dihindari Octa, tapi Ogwen no, I'm offended, it's okay dengan flicker yang masih dia miliki kali ini, Aul. Dan itu yang tadi dibilang, akhirnya power dari Skylar untuk bisa nantinya lebih snowball lagi agak sedikit diperhambat. Karena kalau nggak salah kemarin pas Skylar pakai Layla juga itu benar-benar shiningnya di atas menit 20-an kan. Tapi lihat bagaimana kali ini setup dilakukan oleh Epic Brand menuju ke arah top lane nih Ranger Mas. Oke, nampaknya kalau ngomongin top lane ini akan mereka buying time sampai power dari turtle-nya akan muncul, Aul. Jadi mereka akan coba redam dulu, mereka ambil jungle-nya, baru mereka ke arah turtle, Aul. Sabar dulu ya.
Mereka cuma ngasih teori ancaman aja biar Skylar juga gak bisa terlalu maju dan menunggu ke arah turtle yang kedua. Namun ini ada Infinity War sih di area XP, benar-benar sama-sama nahan juga karena kalau misalkan sampai meninggalkan lane-nya sebelum clear-nya selesai dilakukan itu bakal bisa hancur. Tapi lihat bagaimana kali ini Octa terjebak. Oke, Octa terjebak di sana. No flicker for this time, tapi Irat langsung melakukan covering up. Dan Ram save the day for this time untuk EpiBrand. Banana is coming. Irat gak berhasil terperangkap, tapi Banana lah yang akan menjadi samsak tulang punggung keluarga dan Vengeance. Ternyata membuat EpiBrand mengendorkan permainan mereka. Yang tandanya kemungkinan besar ini akan menjadi turtle kedua untuk EpiBrand. Bukan hal yang baik. Kita udah sempat bahas akan hal ini. Udah bahas gimana early game pressure siapapun yang bisa mendapatkan turtle dengan banyak. Dan snowballing yang sulit untuk dihentikan di patch yang terbaru, Aul. Mau Vendat kembali dibuka. Ada Thanos Revenge. Gwen bakal coba untuk dikejar Destruction Rush. Ternyata damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Gwen. Tapi kita lihat sehingga ada Irat maju. Irat masuk terlalu dalam, cover dari seorang Brusco, sedikit terlambat, dan nampaknya Irat still survive. Damage-nya terlalu besar dengan adanya View is coming. Damage dari Skylar lebih fokus menuju ke arah turret, karena itu the best thing yang udah bisa dia lakukan. The best thing karena kondisi Skylar bukan kondisi yang owning. Jadi dia harus lebih fokus terhadap objektif yang mereka miliki. Sedangkan saat ini, melihat Irat masuk terlalu dalam tanpa adanya cover dari Brusco, atau bahkan bukan Brusco yang ngebuka, mungkin itu adalah sebuah sedikit gerakan yang cukup ekstrim. Do or die. Lebih ke arah take it or leave it untuk sosok seorang Irat. Karena lebih yang one way ticket ya. Kalau udah buka abis strike-nya maju, kadang nggak bisa mundur. Dan akhirnya itu yang terjadi juga, di-punish 2 kali. EpiBrand mereka berhasil untuk nge-lead game ini dengan 3000 gold yang bisa mereka pegang juga. Kalau mengintip dari segi item tadi, ada satu enchanted talisman yang dibuat oleh Octa. Dia lebih berfokus untuk ke arah cooldown dan juga pastinya dari spamming skill. Tapi ya, setidaknya dari EpiBrand mereka mendapatkan adanya pertukaran turret nih, yang tadi di atas sudah berhasil diajarkan oleh Skylar. Tapi nampaknya di arah bottom lane ada sedikit keramaian nih. Oke, keramaian yang bisa difokuskan terhadap seorang Skylar. Flicker masih mencoba menyelamatkan. I'm offended! No flicker for this time, Skylar! Take down sangat instan di arah bottom lane. Gak ada lagi jalan untuk pulang untuk seorang Brusco. 2 poin kill berhasil didapatkan oleh EpiBrand. 5-0 di tangan EpiBrand. Apakah akan ada pertukaran sedikit? Tapi nampaknya Kaltizi sangat peka. Mencium bau turtle yang tersenggol oleh sosok seorang Irat. Akankah adu retribution? Kali ini udah do or die. Irat lebih memilih untuk bergerak belakang. The power of retribution from Irat berhasil membuat RRQ Hoshi mendapatkan angin segar untuk para pasukan dari RRQ Hoshi yang udah kemakan cukup banyak hingga 5 poin kill, Aul. No perfect turtle secara gratis untuk Kaltizi. Retribution is on point dari Irat. Ini menjadi sebuah asa lagi pastinya untuk RRQ Hoshi. Tapi kita bisa melihat bagaimana Banana sekarang sudah join the fight. Dia bakal coba untuk mengganggu lini belakangnya tentu saja. Tapi ada charge yang dilakukan oleh Brusco ke area rerumputan, mengecek adanya purple buff yang sedang dieksekusi, memilih untuk disengage lagi. Tapi lihat bagaimana Super Marco-nya pun dibiarkan sendirian di area top lane akan semakin lebih snowball lagi nantinya, karena sudah ada satu outer turret yang sudah dikantongi pula oleh Super Marco tanpa terpick off sama sekali. 6.000 gold lead yang dipegang kembali oleh EpiBrand. Ini masih sulit untuk RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mempick off satupun pemain dari EpiBrand. Hanya ada turret-turret aja yang mulai dicicil sama RRQ Hoshi yang bisa kita lihat sejauh ini, Danger Mas. Oke, benar banget. The best thing yang bisa dilakukan Irat dan kawan-kawan adalah membuat gimana caranya late game ini berarti untuk mereka. Sampai ke late game aja udah bagus banget. Udah masuk ke menit 8, udah lumayan waktu yang diberikan oleh seorang Irat. The best thing yang dilakukan. Tapi lihat di sana Banana udah mulai terperangkap. All in menuju ke seorang Banana. Vengeance mencoba untuk menahan sedikit, tapi nampaknya tidak cukup. Terlalu burst damage yang diberikan EpiBrand. Apalagi Super Marco di sana dengan free hit, free farming, dan juga Super Marco bahkan tidak tersentuh. The untouchable Super Marco. Karena mungkin ini akhirnya jadi kegalauan tersendiri ya. Banana harus join fight untuk bisa bantu buka vision.
dan juga harus jaga landingnya. Karena kalau ngeliat tipikal dari Kufra ini nggak bisa juga yang ada di depan terus-terusan, dia harus jaga posisi untuk ngasih serangan kejut nantinya. Dan itu yang akhirnya membuat kegalauan tersendiri untuk RRQ Hoshi. Namun Lord sekarang udah muncul, setup sudah mulai dilakukan, nampaknya Ogwen akan berdiri di paling depan. Oke, gagal untuk mendapatkan Super Marco di depan sana. Bruce harus bergerak belakang. Banana tercek dan NetherRealm menyelamatkan para pasukan dari AP Brand. Double kill, FlyTZ again. Sebagai sosok EXP laner yang menakutkan. Bahkan View tidak mengendorkan permainan mereka. Mencoba untuk memaksa mendapatkan 1 point kill kembali dari FlyTZ dengan Flicker double jeep. Hampir saja mendapatkan Okta. Flicker di saat yang tepat dan mereka harus mengikhlaskan Lord yang pertama di tangan dari AP Brain. Yap, itu Flicker, Tarus Rage masuk dan bahkan kali ini Super Marco-nya masih bisa selamat. Justru Skylar yang berhasil dihilangkan dan Brusco akan dikejar. FlyTZ hanya mengusir mundur saja dan ini replaynya. Itu udah targeting yang bagus banget sebetulnya tadi dari Flickernya kalau nggak salah. Dan wah ini ngeri banget sih AP Brand. Mereka punya kalkulasi, mereka punya keterangan yang cukup baik dan sekarang Lord hadir ke arah bawah. Outer turret sekarang udah rontok semua milik RRQ Hoshi yang udah mulai ketinggalan lebih jauh lagi nih. Ranger Emas. Oke. Tapi kali ini dengan adanya dari ketenangan AP Brand mereka tahu akan cukup sulit permainan RRQ Hoshi untuk bisa membawa ke arah late game sekali karena lihat free hit dari Super Marco. Damage yang sangat besar dibendung oleh para pasukan dari RRQ Hoshi. Setidaknya Brusco menyelamatkan diri untuk mundur dan ini adalah momen apakah Brusco mampu mendapatkan momentum untuk mereka. View dengan Purify-nya yang sedang cooldown dan mereka mungkin sangat bisa diamankan dengan sedikit cooldown dari NetherRealm. Tapi nampaknya AP Brand sadar akan hal tersebut dan mereka membuat pasukan RRQ Hoshi tidak bisa membuat momen yang membuat RRQ Hoshi hilang arah. Kenapa? View kembali lagi sudah punya Purify, NetherRealm sudah available kembali. Yep, dan mengintip dari segi itemization-nya juga untuk Irat full defense item. Ada anti-kiras, ada radiant armor. Itu yang membuat akhirnya dirinya pun harus berada di lini paling depan. Dan mengandalkan armor break-nya nantinya untuk bisa membuka peperangan yang di follow up oleh Skylar. Itu skenario terbaik kalau misalkan mereka bisa menahan Skylar untuk bisa kembali mendapatkan snowball effect ataupun dari power spike-nya. Tapi masalahnya ini Skylar dihantuin terus-terusan, bukan cuman sama Ogwen tapi FlyTZ yang melakukan flanking dan ternyata purple buff berhasil untuk dicuri oleh KLTZ dengan retribution karena Iratnya juga tadi nggak sempat membuka retributionnya sehingga kali ini semakin sulit lagi untuk Irat bisa mendapatkan farmingannya dan mencari informasi terlebih dahulu. Semua jungle dari RRQ Hoshi udah mulai didominasi oleh AP Brand tanpa memberikan 1 poin kill pun selama menit yang ke-12. Tapi ya kita harus nunggu dulu nih. Skylar harus dikasih space dan Hasclaw sekarang sudah selesai tapi KLTZ menabrakkan dirinya. Oke, menabrakkan dirinya di arah depan sana. Teamfight kembali terjadi. Irat pun harus hilang begitu saja. Brusco gak bisa masuk lebih dalam. Bahkan center distraction yang tidak bisa menghancurkan apapun. Hanya silau saja membuat AP Brand ini akan mundur dan mendapatkan Lord dengan free. No power of retribution di sana nampaknya. Irat benar-benar harus menjaga positioningnya. Karena RRQ Hoshi sudah memberikan seluruh farmingan untuk Skylar. Tapi memang belum waktunya Skylar untuk bersinar. Dan kalau mereka teamfight saat ini hanya mereka membawa ke dalam sebuah lubang buaya. All in yang tidak cukup baik menurut saya. Karena mereka akan coba dipaksa teamfight. Dan kalaupun mereka teamfight kali ini akan ada distraction yang tidak bisa mendapatkan poin sama sekali. Brusco akan menjadi korban jiwa. Dan mereka akan coba masuk ke dalam lubang buaya karena Lord yang akan muncul nanti tanpa adanya cover dari Brusco. Itu dia, kalau mereka menunjukkan batang hidungnya aja. Itu udah buka lubang kematian. Mereka harus di dalam, tanpa adanya Irat. Mereka pun tidak punya the power of retribution. Dan ini untuk usaha mengejarnya pun sangat-sangat all in dari AP Brand ya. Oke lah yang punya mobilitas itu ada KLTZ dan juga FlyTZ-nya. Tapi nggak cuma mereka berdua aja. Dengan following up, dengan cover up yang begitu baik, AP Brand selalu bisa mendapatkan satu-satu pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Karena akhirnya tumbangnya keculiknya satu persatu. Oke, dan sekarang AP Brand akan mengawal Lord yang akan masuk.
Lordnya kali ini dikawal dengan habis-habisan, bahkan Okta udah langsung flicker mundukar belakang. Damage sangat besar. Skylar masih coba untuk menjaga position di bottom lane. Brusco menjadi sebuah tameng pertahanan dan Epi Brand melihat dengan ada satu turret base yang sudah mereka dapatkan itu udah bagus. Tapi ingat, bukan berarti mereka mengendalikan permainan, tapi mereka mengubah haluan dari kapal mereka. Dengan super minion di arah bottom lane ini akan ada all in untuk Ogwen karena flicker dari Ogwen sudah standby on position. Jangan lupakan, Ogwen bisa membuat gerakan tiba-tiba, gerakan tambahan. Apakah akan keluar sekarang? Karena nampaknya Ogwen sudah melihat adanya positioning di arah top lane. Ogwen masih menunggu momentum. Ogwen menunjukkan batang hidungnya. Jangan sampai terkecoh. Ingat, mata harus di Ogwen. Mereka harus fokus ke arah Ogwen untuk tidak bisa di take down dengan instant pick off. Yep, dan harus hati-hati ya serangan kejut flickernya seperti ini, tapi tidak unfended, tidak mengenai siapapun, tapi untungnya juga dari RRQ. Mereka punya Okta, mereka punya power clear yang begitu cepat, sehingga adanya Lord yang masuk tadi, wave yang dikawal terus-terusan juga bisa di-clear dengan begitu cepat oleh RRQ Hoshi, sehingga AP Brand tidak akan semudah itu menembus lini pertahanan dari RRQ. Dan mereka sepertinya masih menunggu untuk Lord selanjutnya akan hadir sembari menghabisi jungle-jungle yang ada milik dari Irat. Ini udah hanya bisa berfarming-farming ria dengan adanya sumber daya minion yang masuk ya. Karena akhirnya ngelihat dari AP Brand yang memang udah susah banget juga untuk bisa di pick off, ya RRQ Hoshi harus sabar dulu untuk memanfaatkan adanya mungkin miss moment nanti. Kayak tadi Ogwen kan sempat mau buka sama Vended yang tidak berhasil. Tapi ya kesabaran dari RRQ Hoshi juga kita doakan semoga berbuah manis. IP Brand masih mencoba juga untuk menunggu ke arah Lord yang selanjutnya. Dan RRQ Hoshi ya masih belum bisa berbuat banyak nih. Mencoba untuk kembali menahan dirinya bermain secara defense terlebih dahulu. Oke. Kalau ngomongin Lord yang sudah didapatkan kali ini oleh IP Brand secara 2 kali berturut-turut, tandanya kalau Lord ketiga juga mungkin akan dilepaskan. Kalaupun tidak dilepaskan, gimana caranya mereka punya vision itu? Dan Banana sekali masuk dia nggak akan bisa keluar. Banana, what are you doing? Banana harus pulang ke arah belakang dan Banana tidak akan bisa bertahan. Seperti yang sudah saya bicarakan. Kalau Banana masuk, tiket untuk pulang. Lord tanpa Banana juga tidak ada bisa ke arah backline. Lihat kali ini Skylar hanya coba untuk melakukan sedikit poking damage. Ingat itu hanya sedikit karena terlalu jauh gold. Nggak bisa disentuh. Dan di arah mid lane, Lord sudah siap untuk menghantam para pasukan RRQ Hoshi. Dan lihat Okta, dia bahkan HP sudah mengeluarkan Black Shoes yang tidak ada lagi untuk saat ini. Scout TZ, oh no, udah terbuka sangat bebas. Skylar memberikan sedikit damage, tapi itu tidak terlalu berarti karena Diving menuju ke sosok seorang Iran. I'm offended with Blackheart. Oh Queen, dan The Ram mengcover itu semua. Free hit dari sosok seorang Skylar, masih coba untuk bisa mengusir. Dan mungkin menit ke-17 adalah sebuah jawaban kalau Skylar sudah punya power. Ini adalah kesempatan mereka untuk membalikan kembali keadaan. No Netherland fall this time karena farmingan tetap berjalan untuk Skylar selama minion masih bergerak menuju ke base RRQ Hoshi. Yap, wah defensifnya masih cukup kuat ya. RRQ ini yang bisa mereka lakukan. Sabar dulu. Setidaknya mereka tidak bisa langsung dikalahkan dengan cukup cepat ya. Mereka nahan dulu, mereka bisa mengembalikan keadaan nantinya karena tinggal satu item lagi Skylar akan selesai. Udah ada Windtalker, Hasclaw, ada Berserker Fury dan juga Malefic Roar. Item critical attack speed dan juga pastinya penetration ini udah dimilikin sebagai modal dari Skylar nantinya untuk bisa membuat pemain-pemain dari AP Brand terculik. Tapi permasalahannya adalah mereka butuh frontliner dulu nih RRQ. Tapi lihat bagaimana Okta masih bisa selamat di depan sana. Free hit dari seorang Skylar. Unstoppable dari sosok seorang Super Marco. Free hit dari belakang, bahkan Skylar telah mengeluarkan flickernya. Skylar bersama dengan Banana versus everybody. Ini bukan hal yang baik. Mereka terejam-ejam. 3 wave terdorong secara bersamaan. Ini bencana untuk RRQ Hoshi. Skylar take down. Bahkan the one last man standing gak akan bisa bertahan Banana. Dan akan wipe out count untuk RRQ atau bahkan mereka akan lebih fokus menuju ke arah best turretnya dan membuat RRQ terwipe out dan game pertama diamankan oleh Epi Brand. Oh no, RRQ Hoshi harus terpeleset di game yang pertama sehingga 1 poin berhasil untuk disecure oleh AP Brand dengan
Iya, ada sedikit taunting nampaknya juga ya. Mungkin ini rekan dulu ya di satu regionnya, tapi ya tidak apa, RRQ Hoshi. Mungkin abis ini kita akan melihat riset yang akan mereka lakukan juga, namun